Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah ya'lamu darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sunnah-sunnahnya puasa. Kemarin bahas tentang sunnah ketika berbuka, terus sunnah ketika sahur, kemudian dibahas juga tentang kemakruhan ketika puasa. Di antaranya adalah siwak setelah matahari tergelincir dan lain-lainnya. Sekarang membahas kembali kesunahan yang lain. Wa yustahabu fi Ramadan, disunahkan di bulan Ramadan, au tausi'atu alal iyal, untuk melebihkan nafkah atas keluarga. Ya, nafkah yang diberikan kepada keluarga sunnah untuk dilebihkan di bulan Ramadan. Entah nafkah di dalam makanan atau pakaian, ya, sunnah untuk dilebihkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Terus wal ihsan ilal arham, dan lebih disunahkan di bulan ini untuk berbuat baik kepada kerabat, wal jiran, ataupun tetangga, dengan memberikan kepada mereka, ya, sesuatu yang mereka butuhkan. Punya keluarga dibantu, apalagi di bulan Ramadan, lebih disunahkan lagi untuk membantu keluarga kita yang butuh atau tetangga kita yang butuh. Lalu setelah itu disunahkan juga di bulan Ramadan iksaru shadaqah, memperbanyak shadaqah. Karena lebih dikuatkan kesunahan untuk shadaqah di bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Karena kita tahu kalau bulan Ramadan ini yang namanya pahala sedekah, amal-amal kebaikan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih disunahkan lagi di sini di bulan Ramadan waljud, berbuat baik kepada orang lain. Ya, menghilangkan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Itu lebih disunahkan lagi di sini, membantu orang lain. Di bulan ini juga lebih disunahkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ajwadun nas, yang lebih, ya, orang yang lebih baik berhubungan dengan orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa berbuat baik lebih daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Dan kepada bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling berbuat baik kepada manusia, apalagi di bulan Ramadan kebaikannya lebih daripada bulan-bulan yang lain, yaitu makna jud adalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain. Terus wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wal makna fi dzalik, makna di dalam kesunahan kesemuanya itu sunnah yang mulai daripada
tausiatu alal iyal, menambahi untuk keluarga, nafkah untuk keluarga ditambah, terus berbuat baik kepada kerabat, tetangga, memperbanyak sedekah, itu semua wal manafidalik tafrihu qulubi shaimin, tujuannya adalah apa? Untuk supaya hatinya orang-orang yang shaim, orang-orang yang puasa itu lebih khusyuk dalam ibadah. Lebih khusyuk dalam ibadah. Ketika kita sedekah kepada orang lain, otomatis uang yang dipakai untuk kita sedekah itu akan dibelanjakan mereka untuk keperluan puasa mereka. Sehingga mereka yang tadinya di bulan-bulan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu rada sulit, di bulan Ramadan mereka akan lebih mudah untuk menemukan kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan, orang disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak mampu tersebut itu lebih dapat untuk memenuhi ibadahnya. Tafrihu qulubi shaimin, yaitu supaya orang-orang yang puasa hatinya tidak sibuk dengan yang lain. Nah, nanti sehingga mereka karena orang-orang miskin ini akhirnya dia lebih enak untuk menjalankan ibadah puasanya. Makanya di bulan Ramadan lebih ditingkatkan untuk sedekah. Alasan salah satunya seperti itu. Wal qaimin al ibadah bidafi hajatihim, dan orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan ini ya supaya lebih khusyuk untuk beribadah, maka dari itu lebih dianjurkan kita untuk bersedekah. Lalu wa iksaru tilawah, disunahkan juga di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, sunnah untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan lebih diperbanyak daripada bulan-bulan yang lain. Di setiap tempat, mau di kamar, mau di jalan, mau di masjid, yang penting jangan di kamar mandi. Wa tariq illam yalidhu anha bi an amkana tadaruha. Terus wal mudarasah lil Quran, tadarus lil Quran juga disunahkan di bulan ini. Apa itu tadarus? Yaitu ayaqra ala ghairihi, kamu baca terus disimak sama orang lain, didengarkan sama orang lain. Orang lain baca, kamu didengarkan itu orang lain baca. Itu sunnah. Namanya tadarus, ya. Selain membaca sendiri, disunahkan juga untuk mudarasah lil Quran, yaitu memperbanyak untuk tadarus. Yaitu tadarus tadi kita membaca terus disimak sama orang lain baca, kita simak daripada yang dibaca orang tersebut. Itu namanya tadarus. Terus selain itu pokoknya yang paling afdol yaitu memperbanyak membaca Al-Quran daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau misalnya enggak, ya yang ibadah lain juga ditingkatkan, enggak cuma membaca Al-Quran, tapi yang paling afdol, yang paling diutamakan adalah membaca Al-Quran. Li khabari sahihain, karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, karena Jibril yulqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailah min Ramadan fayudarisul Quran, ya. Terus kenapa juga? Karena bacaan Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran ditingkatkan pahalanya kul harfin bi asri, ya, setiap satu huruf pahalanya 10. Nah, kalau orang membaca Al-Quran di dalam sholat, membaca Al-Quran ketika sholat, itu pahalanya 100 pahala setiap hurufnya. Setiap hurufnya dapat 100 pahala, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya mengatakan, yang mana maknanya itu, barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan sholat sunnah, sholat wajib, dia baca Al-Quran, nggak apa-apa baca bawa Quran gitu, yang penting nggak gerak 3 kali. Selesai baca tutup, kamu taruh di samping ada meja atau di tempat yang tinggi, atau misalnya Quran kecil taruh di saku, ya, itu pahalanya 100.
Terus kalau bacanya Qur'annya itu dalam sholat terus dia duduk, sholat sunnah duduk kan boleh, pahalanya dikurangin 50. Kalau dia itu baca Al-Quran terus tidak dalam sholat, di luar sholat, tapi dalam keadaan suci dari hadas, berwudu, punya wudu, pahalanya 25. Kalau misalnya dalam keadaan tidak suci, berhadas, pahalanya 10. Setiap huruf yang dia baca. Setiap huruf yang dia baca. Di pahalanya seperti itu. Nah, maka dari itu apalagi di bulan Ramadan yang nanti dilipat gandakan pahala-pahala tersebut. Ya, nanti kita ketemunya di akhirat nanti, dapat menjumpai amal kita, sawabnya, pahalanya di akhirat. Wah, ternyata dibangkitkan dari kubur, dibawa sama malaikat, buku catatan amal, kita kaget, ya Allah. Seneng nih lihatnya. Kalau sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan, yang dianjurkan Rasulullah kita jalankan, nanti di dalam kubur kita senang dilihatkan sama malaikat catatan amal ibadahnya itu, ya, penuh kebaikan, bangga nanti di akhirat ini. Terus selain daripada sunnah di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, ya, disunahkan juga untuk iksarul i'tikaf, memperbanyak i'tikaf, yaitu muksun fil masjid, berdiam diri di masjid minimal, ya, qadru tumakninah, ya, cuma sebentar doang sudah dikatakan i'tikaf. Dapat i'tikaf itu walaupun cuma 3 detik kamu di masjid terus langsung keluar, sudah dikatakan i'tikaf dengan syarat niat untuk i'tikaf. Ya. Nah, di bulan Ramadan itu lebih lagi untuk ditingkatkan i'tikaf di dalam masjid. Kayak kita ini, kalau misalnya kita duduk di masjid dari tadi kok nggak diniatin i'tikaf, ya percuma. Maksudnya sayang banget. Kita dari mulai tadi qabla isya, sebelum isya sudah di masjid, kok nggak diniati i'tikaf, ya sayang, rugi. Cuma niat dalam hati, saya niat i'tikaf, nah itu i'tikaf lillahi ta'ala, ya, itu kamu diam di masjidnya dapat pahala, walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun tidur. Bayangkan kalau dari tadi kita sebelum isya atau maghrib di sini, ya, sampai sholat isya selesai jam 9, 2 jam kita dapat, setiap detiknya kita dapat pahala kalau kita niatin. Nah, itu i'tikaf dengan nggak banyak niatnya, cuma saya niat i'tikaf. Kalau setiap kamu masuk masjid, ya, apalagi mulai dari melangkahin kaki sudah dari masjid awal pintu dan niatin i'tikaf, udah mulai dihitung, dihisab sama malaikat, pahalanya setiap detik dicatat pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi kalau bulan selain Ramadan susah kita mau i'tikaf di masjid, ya, nggak ada taraweh, nggak ada buka bersama, nggak ada apa kan. Nah, apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan kan ada taraweh, ada ngaji malam kayak gini kan, lebih mudah kita untuk dapat i'tikaf. Maka dari itu kita di masjid seperti ini diniatin i'tikaf. Selama kita di sini mau sampai jam 12, jam 1 didapat pahala terus, ya, didapat pahala terus. Itu, maka sangat sayang kalau misalnya kita cuma duduk tapi tidak diniati i'tikaf, cuma gara-gara niat itu, ya, yang satu dapat nilai, yang satu nggak dapat apa-apa, ya, kosong. Wa iksarul i'tikaf lil ittiba wa li'annahu aqrab li sawni nafs an irtikabi ma la yalik, karena juga orang yang i'tikaf, orang yang ada di masjid itu lebih menjaga dirinya, hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu yang tidak layak. Orang kalau di luar masjid kan wah banyak macam-macamnya kan, baru keluar rumah udah melihat yang macam-macam, baru keluar rumah udah maksiat. Kalau di masjid lebih terjaga kita,
Makanya apalagi di bulan Ramadan disunahkan memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Anat ikmalayalik la siyamal asrul awahir, apalagi nih ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, fahiya aula bidzalik, sampai apa? Disunahkan di 10 hari Ramadan ini untuk tidak keluar masjid sampai lebaran. Ya, i'tikaf disunahkan di 10 hari terakhir ini ya kita di dalam masjid sampai lebaran, mulai tanggal 20 sampai lebaran. Sunnah. Iya. Ya, paling keluar mau buang hajat, mau kebutuhan apa, balik lagi ke masjid. Ya niat i'tikaf. Ya, mau tidur mau apa? Ya, yang penting jangan ngiler. Ya. Nggak apa-apa, apalagi sampai baca Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan, apalagi apa? 10 hari terakhirnya. Fahiya aula bidzalik min huriha lil ittiba, alasannya apa? Alasannya karena ittiba lin Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak i'tikafnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Faqad rawaya an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ushra ya ail awahir, ketika Rasulullah itu sampai ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, Rasulullah menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Terus wajadtu sya'ral mi'zar, istilahnya Rasulullah mengencangkan sabuk pinggangnya, ya, benar-benar dipakai untuk 100% ibadah di 10 hari terakhir ini. Terus fahiya aula bidzalika min harihal ittiba wa sahha, dan juga ada hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastahid fil asril awahir ma la yastahid fi ghairiha, lebih meningkatkan amal ibadahnya ya di bulan 10 hari terakhir ini daripada yang hari-hari biasanya. Fa'innahu, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, qoma wa nama. Kalau hari-hari biasa ya secara dohirnya Rasulullah itu ya malam harinya dipakai buat ibadah, ya ada yang buat waktu buat istirahat. Ya, ada yang buat ibadah, ada yang buat istirahat di hari-hari yang lainnya. Fa idza dakhala al-asr awahir, ketika masuk di hari 10 terakhir di bulan Ramadan, ya Rasulullah syaddal mi'zar, mengencangkan sabuk pinggangnya, yang dalam artian ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya yang tidak di hari sebelumnya tidak nampak. Ya, Rasulullah setiap waktu ibadah buat Rasulullah kan, ya, taat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Secara dohirnya yang dilihat oleh para sahabat, Rasulullah lebih menampakkan ibadahnya di 10 hari terakhir ini. Wastanaba, dan menjauhi an-nisaa, istri-istrinya. Di 10 hari terakhir ini tidak bersama istri-istrinya. Waqtasala bainal ulayaini wa ja'alal isya ini suhuron, dan makannya itu Rasulullah diundur sampai di 10 hari terakhir ini. Rasulullah makan malamnya itu di waktu sahur. Itu. Ya. Nah, terus dan juga kana yahtasil bainal isya ini kulalailah. Nah, wa fiha, dan juga di dalam 10 hari terakhir ini, la fi ghairiha, tidak di selain 10 hari terakhir ini, ittifaqan, sepakatnya ulama
Syafi'iyah. Wa syadza man qala anha fil asril ausat. Nah, ittifaqnya ulama Syafi'iyah, ulama-ulama madhab Syafi'i bersepakat di 10 hari terakhir ini Lailatul Qadar ada Lailatul Qadar. Ya, ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun ada sebagian dari madhab Syafi'i, ulama Syafi'i yang mengatakan itu tidak berada di 10 terakhir, tetapi berada di pertengahan, yaitu tanggal antara 10 sampai 20, tapi itu sedikit yang ngomong kayak gitu. Kebanyakan mereka sepakat, nah ini 10 hari terakhir ini, walaupun waktunya nanti khilaf. Di dalam madhab Syafi'i khilaf waktunya. Ada yang ngomong 21, 27, 29 dan lain-lain. La tantakil minha ila ghairiha. Ya. Yang mana mereka mengatakan apa? Bahwasanya ini ulama ini dalam Syafi'iyah mengatakan tidak berpindah dari 10 hari ini. Ya. Kalau yang lain kan ngomong, oh bisa tanggal 1 Ramadan, bisa tanggal lain, bisa tanggal 10 atau tanggal 8, ya kan? Kalau madhab Syafi'i sendiri enggak, khusus 10 hari akhir madhab Syafi'i itu ila ghairiha, tidak berpindah. Wa in kanat tankil min lailatin minha ila ukhra, tetapi perpindahannya adalah 10 ini, antara 10 ini doang perpindahannya. Ya itu 20, kalau enggak 21, enggak, kalau enggak 22, 23, 24 udah doang, itu muternya di 10 ini doang. Apa? Lailatul Qadar menurut madhab Syafi'i. Wa in kana tankil min lailatin minha ila ukhra minha ala makhtarahu Nawawi, ya apa yang dipilih oleh Imam Nawawi wa ghairihi, ya, dan selain Imam Nawawi. Jam'an bainal akhbaril muta'aridah, karena mengumpulkan di antara hadis-hadis yang saling berlawanan fi mahaliha. Wa hassa ala ihya'i jam'i layalil ashr. Kalau Imam Syafi'inya sendiri itu berpendapat bahwasanya terjadinya itu di tanggal 21 kalau enggak 23. Pasti. Imam Syafi'i sendiri memastikan jatuhnya di tanggal 21 kalau enggak 23. Nah, madhab kalau ulamanya itu ada yang ngomong sekian atau yang ngomong sekian, tapi enggak lepas dari 10 hari akhir. Terus waqala jama'atun, dan berkata suatu kelompok ulama minhum, termasuk daripada ulama yang banyak ini, banyak ulama mengatakan termasuk daripada orang yang ini yang mengatakannya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talzamu lailatun bi ainiha wa arjaha indahu lailatul hadi wa ausalis wal isrin. Pasti, kata Imam Syafi'i, pasti malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Dan lebih paling banyaknya lagi menurut Imam Syafi'i adalah terjadi di tanggal 21 atau tanggal 23. Summa sa'il autar, kemudian di setiap ganjil, ya. Itu yang paling kuat tanggal 21 atau 23. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan bisa terjadi di yang lainnya, cuma jarang. Wahia min khusaisi hadil ummah. Malam Lailatul Qadar adalah khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu. Wallati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa afdhal layali sanah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama sepanjang tahun. Selama setahun, malam yang paling utama, ya, adalah malam Lailatul Qadar. Baqiyatun ila yaumil qiyamah, yang mana malam Lailatul Qadar ini akan terus sampai yaumul qiyamah, tidak dihilangkan. Ijma'an, ya, secara ijma' para ulama, sepakatnya para ulama mengatakan bahwasanya malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Itu. Nah, terus itu kalau dilihat dari segi tahun.
Tapi kalau dilihat dari segi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, malam yang paling utama menurut umatnya Rasulullah adalah menurut ya semuanya adalah malam dilahirkannya Rasulullah. Malam yang paling utama kalau dilihat dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Kalau dilihat dari putaran tahun, yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang paling utama menurut Rasulullah adalah malam Mi'rajnya Rasulullah, Isra Mi'raj. Terus wal murad bi rafya fil khabar rafu afdal layali sana wa baqiya ila mil qiyam ijman. Wal murad bi raf'iha, dan yang maksud daripada bi raf'iha fil khabar rafu ilmin, ya, rafu ilmin ainiha, rafu ilmi ainiha wa illa lam yu'mar bil timasiha fihi wa yaqulu fiha, dan disunahkan untuk berdoa di malam itu, malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lima sahha, karena hadis yang sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, ya seperti yang kemarin jelaskan, Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk mengucapkan doa ini ketika tahu malam itu malam Lailatul Qadar atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan sunnah juga wa yaktumha, untuk menyimpan, tidak memberitahu orang kalau kita itu mengetahui bahwasanya itu malam Lailatul Qadar. Idza ra'aha, kalau kita tahu bahwasanya itu malam Lailatul Qadar dengan melihat tanda-tandanya yang sesuai dengan disebutkan Rasul, lalu kita dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat keajaiban malam Lailatul Qadar, maka disunahkan untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Disunahkan untuk menutupnya. Idza ra'aha wa yuhyiha, dan disunahkan dia untuk menghidupkan malam itu, wa yuhyi yaumiha kalailatiha, dan juga selain malamnya disunahkan ibadah di siang harinya juga. Itu ketika malam Lailatul Qadar. Kenapa kau nggak boleh menceritakannya? Karena barang siapa yang melihat Lailatul Qadar itu termasuk karomah. Orang yang bisa melihat Lailatul Qadar berarti alamat dia itu wali, karena termasuk karomah ketika melihat tanda-tandanya, ya. Karena itu merupakan amrun khariqul adah, sesuatu yang bukan seperti adatnya. Wal karomah yang bahikat muha, namanya karomah itu layak untuk disimpan, tidak diceritakan kepada orang lain. Ini menurut kesepakatan ahlu thoriq, orang-orang paling ahli thoriqah. Wala yajuz idharuha ila li hajah, dan enggak boleh menceritakan dari karomah itu kecuali karena ada suatu hajat. Itu. Terus wa yuhya mukallati bil ibadah bi ikhlasin wa sihhati yakinin wa yastahid fi badlil wus'i fi dalika, dan bersungguh-sungguh mencurahkan semua kemampuan dia untuk ibadah di malam itu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan atau 82 tahun ya kemarin. Awil amal ayul amal fiha khairun minal amal makna daripada ayat tersebut, makna daripada apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, satu malam di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Ibadah yang kita lakukan di dalam bulan di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalam bulan tersebut. Itu keutamaan Lailatul Qadar yang pertama, yaitu apa? Ibadahnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu keutamaannya tanzil malaikatu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat itu turun yang tidak tidak seperti hari-hari biasa. Para malaikat ini
turun di malam Lailatul Qadar. Annahu idza kana Lailatul Qadar tanzil malaikah wa hum sukanul muntaha wa ruhu wa sayyidina Jibril. Ya, malaikat terus dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke bumi di hari itu. Terus wasalis madakaru biqolhi salamun hiya hatta matla'il fajr ay salamun adim jiddan. Di malam hari ini di malam Lailatul Qadar itu selain tadi di dalam ayat bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar khairum min alfi syahr, satu keutamaannya ibadah lebih utama. Yang kedua, malaikat itu pada turun di malam itu, ya, tanzilu fil malaikatu waruh, maksud ruh di sini ada malaikat Jibril. Turun para malaikat rahmat itu turun ke bumi, dan malaikat Jibril pemimpin mereka turun juga di malam ini. Terus selain itu, ya, tanzil malaikatu rufiha bi idni rabbi min kulli amrin salam. Setiap malaikat mengucapkan salam kepada setiap orang mukmin yang dia temuin di malam itu. Ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Terus tanazzalul malaikat turun. Ya waruh, dan malaikat Jibril ya waruhu fiha di malam itu bi idni rabbih min kulli amrin salam, dan selalu mengucapkan salam di malam itu kepada setiap orang mukmin yang malaikat temuin. Ini ya berpendapat sebagian ulama yaitu makna daripada ayat Al-Qadar tersebut mempunyai tiga hikmah, tiga fadilah. Tuh. Terus wasahha, dan sahih hadis yang mengatakan man qama lailatul qadar imanan ay tasdiqan bi anna haq wa ta'ah wa ihtisaban talaba ridho. Barang siapa yang di malam itu adalah dia ibadah untuk mencari ridho Allah dan mencari pahalanya bukan karena pamer ataupun semisalnya, maka diampun dosa yang telah dia lakukan. Wa kisabiha yaumiha, dan dikiaskan dengan malam itu adalah harinya. Disunahkan juga selain kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, juga sunnah kita menghidupkan untuk ibadah di siang harinya. Ya, bukan hanya kita sunnah untuk menghidupkan malam harinya doang, enggak. Di siang hari pun kita sunnah untuk ibadah. Yaitu wa qisa biha yaumiha, dikiaskan juga itu harinya. Nah, sehingga timbul suatu pertanyaan, apakah amal yang dengan Lailah malamnya lebih baik daripada 1000 bulan? Kalau harinya, apakah harinya juga siangnya itu sama lebih baik daripada 1000 siang apa enggak? Para ulama berselisih pendapat, apakah amal yang dilakukan di siang hari, ya, yang mana malamnya itu Lailatul Qadar, siangnya kita beramal, apakah itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan laisa fiha, yang tidak seperti siang itu subhayumin qadar kiasan alatul, yang apakah dikiaskan, diserupakan apa enggak ala lailah dhahiru tasbih anhu kadalik. Ya, dohirnya seperti itu. Ya, kemungkinan besar seperti itu kata ulama. Kemungkinan besar ya ibadah yang di siang hari juga sama lebih utama daripada 1000 bulan. Enggak cuma yang di malam harinya doang. Ila annahu tawaqaf ala naqlin sharih, tapi belum ada hadis yang secara terang-terangan, secara jelas menjelaskan tentang ini. Tapi kalau kita memahami ayat itu, para ulama mengatakan ada kemungkinan juga siangnya sama seperti malamnya. Husnudzon. Yang nggak sempat di malam hari, ya udah siang harinya qadha udah. Nah, kalau kita mengikuti pendapat itu. Terus sehingga kalau salah satu ulama mengatakan Asy-Syaikh Ad-Dailami, diriwayatkan daripada
an Anasin, daripada Sayyidina Anas bin Malik, an arba'ul layali arbaun, ya, 4 hari, layalihinna ka ayyamihinna, yang mana malamnya itu sama kayak siangnya, wa ayyamuhunna kalayalihinna, siangnya kayak malamnya, ya, artinya derajatnya sama ibadah yang dilakukan di malam dan siangnya. 4, kata Syekh Dailami yang meriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Pertama, ya, fihinal kis wa yu'tik fihinal wa yu'ti fihinal jazil, ya. Pertama Lailatul Qadar wa sabahiha. Terus malam Arafah. Malam Arafah, di mana malam itu merupakan malam yang utama, ya, yaitu malam Lailatul Arafah, termasuk malam yang utama selain malam Lailatul Qadar. Ya, hari Arafah itu hari yang paling afdol selama 1 tahun termasuknya. Nah, malamnya dan paginya itu sama-sama afdol. Karena malam Lailatul Arafah termasuk malam yang mustajabud doa, maka paginya juga sama mustajabud doa. Terus malam nisfun min Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, kan kita sering doa di malam nisfu Sa'ban tuh, karena mustajab. Doa di nisfu Sa'ban mustajab kan, paginya juga mustajab. Kita baca Yasin, ya, untuk mengisi malamnya. Ya, aslinya subuhnya juga kita baca Yasin 3 kali, kata pendapat ini. Wa lailatul jum'ah wa sabahiha, dan malam Jumat, pagi Jumat itu sama, ya, sama-sama afdalnya. Itu menurut Syekh Ad-Dailami. Terus wa min alamatiha, termasuk tanda-tandanya malam Lailatul Qadar, adamul har wal barad fiha, tidak panas, tidak dingin di malam itu. Wa in tatlu'u syams subaihatiha bayda bila kasrati syi'a, di mana matahari yang terbit di pagi itu, yang mana malam Lailatul Qadar terbitnya itu putih yang tidak terlalu terang, cahayanya tidak terlalu terang. Li khabari Muslim bidzalik, hadis riwayat Imam Muslim. Wa hikmatu dzalik, ya, kenapa kok di pagi itu cahayanya matahari tidak terlalu terang? Karena banyaknya malaikat yang naik lagi menuju langit. Setelah malam hari, malaikat kembali lagi. Nah, saking banyak malaikat yang naik, itu menutupi cahaya matahari. Wa nuzuliha, dan turun naiknya malaikat itu menutupin cahaya matahari. Hikmahnya seperti itu katanya. Fasataraj, sehingga malaikat menutup bi asnihatiha, dengan sayapnya, wa ajsatiha, dan jasadnya al-latifah, daw asyamas, sinar matahari, wa syi'aha, dan terangnya matahari. Wala yanalu kamal fadliha illa man ittala'a 'alaiha, dan tidak bisa melihat daripada itu kecuali orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yahrumu, dan itu selesai daripada keterangan sunah-sunahnya puasa. Sekarang puasa yang haram. Wa yahrumul wisal, ya, tidak boleh di dalam kita puasa itu untuk wisal, fisaum. Wisal itu entah itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, tidak boleh wisal. Artinya apa? Nyambung puasa, ya, nyambung puasa. Wa huwa saumu yaumin fa aksar min hari ayatana wala bainahuma fil lail muftiran. Ya, ketika seseorang itu tidak berbuka, ya, dia hari ini puasa, malamnya nggak makan sama sekali, niatnya tak sambung buat besok sekalian, itu haram malah. Ya, iya. Jadi nggak boleh itu. Harus walaupun sedikit makan untuk membatalkan puasanya. Kalau misalnya disambung, malah hukumnya haram. Kalau niat untuk saya nyambung sekalian buat besok lah, ya, nggak mau buka malamnya, itu malah haram. Namanya wisol. Kalau Rasulullah, ini khususnya Rasulullah tidak apa-apa. Karena Rasulullah itu kan dikatakan diberi makan, ya, diberi kekuatan yang nggak diberi yang lainnya, ya. Sehingga ketika Rasulullah wisol diikuti sahabatnya,
Dapat berapa hari sahabatnya lemes semua. Kenapa kamu lemes? Ya saya nyambung puasanya, ngelihat antum nyambung puasanya. Ya saya beda sama kamu. Kalau Rasulullah masih seger, walaupun nyambung puasanya itu tetap seger. Tapi sahabatnya pada lemes semua. Wa yahrumul wisal, yaitu linahi anhu, karena ada larangan yang mencegah itu semua di dalam hadis Bukhari Muslim, di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum alwisal, jauhilah wisal. Qalu innaka tuwasil ya Rasulullah. Ya, Rasulullah melarang untuk wisal. Lalu sahabatnya bertanya, lah engkau ya Rasulullah kok wisal? Engkau melarang kami wisal, tapi engkaunya wisal. Ya kenapa Rasulullah? Kritis kalau sahabat tuh. Pokoknya harus sama Rasul, nggak mau beda. Qala innakum lastum fidzalika misli, kamu bukan seperti saya. Ini abi itu yut'imu rabbi, ya wa yuskini. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kenyang kepadaku, rasa segar kepadaku, tidak seperti kalian. Faqlifu minal a'mal matatikun, ya, kerjakanlah yang kamu mampu, enggak usah ikut-ikutan wisal. Wa hunaka riwayatun ukhra, dan masih ada riwayat yang lain. Wa huwa, yaitu tadi namanya wisal adalah saumu yaumaini faksar, puasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Terus min hari ayatana wala bainahuma fil laili muftiran, tanpa dia itu makan di malam hari, tanpa membatalkan puasanya di makan hari dengan minum, dengan makan atau lainnya. Itu kalau misalnya membatalkannya dengan berhubungan, apakah cukup untuk dikatakan wisal apa enggak, katanya itu. Ya mungkin juga sama, ya, bukan dikatakan wisal. Batalinya bukan makan, batalinya nggak pakai minum, tapi dengan jima, ya sama aja, bukan wisal itu. Yang penting udah batal walaupun dengan jima. Itu. Terus wa illatu dzalik min hari ayatana wala bainahuma fil muftiran. Kenapa sih kok nggak boleh? Ya alasannya apa? Al-du'fu, ya, al-du'fu, yaitu tidak kuat, ya, lemah kamu bakalnya, lemes untuk anil muwadhabah ala kasiri minal ibadah, untuk menjalankan ibadah yang lain kamu lemes jadinya. Du'uf, lah iya, akhirnya gara-gara kamu wisal nggak sholat, ya nggak kerja, akhirnya kan, yes, makanya haram. Selain ya misalnya kalau kamu mampu pun tetap haram karena sudah nas seperti itu. Terus ma'akani dalika min khususiyati, dan juga bahwasannya wisal itu termasuk khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fataman nasu anhu, yang mana manusia fafutiman nasu anhu, dicegah dari wisal, karena ini termasuk ususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakun fi dhafun, ya, kalau manusia itu enggak lemas misalnya, walaupun dia itu enggak lemes, kuat, ya, Samson, ya, tenaganya kuat, mampu bertahan makan, kan manusia kan kadang kuat untuk menahan makan selama berapa hari kan. Nah, dia termasuk orang yang bisa menahan makan, nggak makan puasa 5 hari, yang kuat tenaganya. Walaupun dia kuat, tetap hukumnya haram. Karena ilat yang pertama tadi adalah karena alasannya bakal melemahkan dirinya untuk ibadah yang lain. Alasan kedua ini khususiyah, ya, berarti berhenti ke alasan yang kedua itu. Karena khususiyah untuk Rasulullah maka tidak boleh, kayak misalnya menikah, ya kan, ya lebih dari 4, khususiyahnya para nabi. Kalau orang umatnya tidak boleh. Terus wamin sama, dari hal itu lau akala nasian kasiron qoblal huruf harama alail wisal ma anti faiduf.
Gimana gambarannya? Termasuk bergambaran daripada orang di wisol, puasanya wisol tapi masih kuat. Kayak misalnya dia sebelum berbuka dia lupa kalau dia itu puasa, terus makan. Ya, makan dalam keadaan lupa dia itu puasa. Misal jam 5 dia lupa kalau dia itu puasa, terus makan. Makan selesai habis 2 piring, 1 gelas es, dia baru ingat, ya Allah saya puasa. Ya. Ini malam hari mau makan lagi, nggak usah lah sekalian lah. Ya walaupun dia mampu untuk melanjutkan puasanya tanpa makan malam, karena udah habis 2 piring di sorenya, tetap hukumnya haram. Itu haram alaihi lisal ma anti faiduf. Walau taraka harus shaim al aqla ayyaman walam yadurru dzalik lam yahrum alaih. Nah, berbeda kalau dia bukan puasa. Ya, kalau dia bukan puasa nggak masalah, dia diet. Termasuk program dietnya itu 3 hari nggak boleh kemasukan makanan. Ya, 3 hari nggak boleh kemasukan makanan. Kalau dia itu mampu, nggak masalah. Kalau dia itu mampu, kuat tenaganya 3 hari nggak makan, nggak apa-apa, nggak haram. Cuma kalau puasa haram. Kalau emang dia itu nggak makan di siang hari karena puasa, besoknya puasa, nggak boleh malamnya itu nggak dibatalkan. Nah, walaupun cuma sedikit dia makan. Berbeda kalau bukan puasa. Ya, bukan puasa, misalnya dia karena diet atau emang nggak boleh makan, nah terus dia sambung tuh selama 3 hari nggak makan, tapi bukan puasa dan tidak membahayakan dirinya, itu hukumnya halal, nggak apa-apa. Nah, membahayakan haramnya karena membahayakannya itu hari ini. Tuh. Terus itu ya pembahasan tentang hukum puasa. Insya Allah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.